Misteri senantiasa menyelubungi pegunungan bintang yang mengelilingi lembah Epomek. Begitu langkanya pengunjung ke daerah pedalaman Irian Jaya ini, sehingga kedatangan tim ekspedisi 009 di bawah Kapten Faisal Tanjung 26 tahun silam merupakan awal sejarah daerah ini. Sebuah kunjungan dari langit yang bagi masyarakat setempat masih tergores dalam kenangan. Pada saat itu, lembah ini masih disebut Lembah X. Kita tidak ada namanya, kita lihat di peta juga, area itu tidak ada nama. Sehingga Pak Saro mengatakan kepada saya, udah kasihkan aja Lembah X namanya. Nanti apabila kalian temukan namanya itu apa, baru kalian sarankan nanti kepada kita. Atau rakyat daerah sendiri menyebut apa daerah itu. Dan saya sudah ditekankan oleh komandan Kapten Tanjung. Jadi ini terjun sekarang di tempat yang tidak diketahui. Pak Sintong sebagai Pak Os mengatakan, kita nggak tahu ada apa. Pokoknya kita udah lihat dari udara kayaknya lapangan golf. Setelah dilepas dari pesawat, saya bersama-sama dengan Kapten Tanjung di belakangnya. Tetapi angin yang membawa ke tempat-tempat yang berbeda, jadi saya juga terpisah jauh sekali. Harusnya berkumpul jam 9, ini baru kurang lebih jam 4 sore. Itu pun sudah dengan segala perasaan bahwa saya sebentar lagi akan dimakan. Ya ini karena saya tidak tahu memang, tidak tahu. Apalagi teriakan-teriakan yang di bawah yang kedengaran dari mulai mendekat di tanah itu persis seperti yang saya dengar pada waktu zaman saya menonton film-film Tarzan. Sementara Motop masih ingat benar kedatangan para tamu dari langit lebih dari seperabad silam itu. Motop mengira pesawat di udara itu seekor burung tukma, sehingga ia ingin memanahnya. Mungkin ada perhitungan beliau bahwa udah jauh dari kampung, ternyata anginnya kencang. Dengan demikian, payung itu langsung di payung saya sendiri masuk di tengah-tengah kampung, sehingga tidak sesuai dengan rencana lagi. Ya, yang pada saat itulah baru saya lihat bagaimana orang itu berkerumun, kira-kira 200-300 orang itu saya rasa itu, dengan panah. Takut sekali perhal saya, apalagi waktu itu panah itu diarahkan juga sambil menarik gitu. Bayangkanlah kalau ada satu kumpulan begini, kita sedang dipanah di kepada kita. Ternyata tidak ada yang perlu ditakuti dari suku Epomek. Mereka memiliki rasa persahabatan dan sopan santun yang tinggi, termasuk dalam melaksanakan peperangan. Sehingga pada akhirnya, kunjungan dari langit itu justru lebih berkesan kepada mereka sendiri. Epomek. Epo berarti sungai, Mek nama suku. Setelah ekspedisi 26 tahun silam, daerah ini tidak lagi disebut Lembah X. Jauh sebelum matahari terbit, keluarga Epomek termasuk anak-anak dan binatang peliharaan bertolak menuju ke ladang memetik pangan untuk makan malam hari itu. Bak ke pasar saja, hanya ladang terletak pada ketinggian 2.200 meter di lereng gunung dan perlu ditempuh dalam waktu 4 jam. Setiap keluarga mengelola ladang masing-masing. Di tebing tinggi dan terjal ini mereka menanam berbagai jenis ubi, talas, dan sayuran. Walaupun pekerjaan ini dilakukan hanya dengan tongkat kayu, namun mereka berhasil mempertahankan keanekaragaman hayati yang tinggi. Ditunjang sistem terase yang baik, metode pertanian dan pengelolaan tanah semacam ini telah mampu menghidupkan suku Epomek selama ratusan tahun. Sementara kaum wanita disibukkan masalah rumah tangga, tugas kaum pria selain melindungi kaum wanita dan berburu adalah mengurus masalah spiritual. Salah satunya adalah mengurus arwah leluhur. Tampak di sini mereka tengah membongkar kuburan seorang anggota suku yang meninggal 2 tahun silam. Hubungan antara yang hidup dan yang telah meninggal sangat erat pada suku ini. Masyarakat Epomek
percaya bahwa arwah leluhur tetap membutuhkan makan dan perhatian. Setelah dibersihkan, tengkorak ditempatkan di gua-gua yang aman. 2 tahun silam kami sempat merekam saat anggota suku ini meninggal. Pada waktu itu, mayatnya diletakkan di atas sebuah pohon yang cukup tinggi menghadap Gunung Benau, tempat peristirahatan arwah-arwah leluhur. Kaki tangan mayat diikat agar arwah pemiliknya tidak dapat kembali ke kampungnya. Mayat baru diturunkan setelah mengering. Inilah cara suku Mek mengubur yang mati. Akan tetapi kebiasaan ini kini jarang dilaksanakan lagi. Pemberian makanan terhadap tengkorak bukan sekedar merupakan sesajen menghormati arwah leluhur. Kontak dengan arwah leluhur merupakan kebutuhan spiritual sehari-hari mereka. Dalam perjalanan, mereka tak lupa singgah di gua di mana tengkorak-tengkorak yang meninggal disimpan. Selain melepas rindu terhadap yang telah meninggal, di hadapan tengkorak-tengkorak ini masyarakat Eipomek mengadukan nasib mereka dengan segala keluh kesahnya. Tengkorak-tengkorak ini adalah sumber kekuatan serta pertolongan mereka. Di sini mereka juga memohon petunjuk dan meminta pertolongan dari arwah leluhurnya. Kali ini mereka mengharap supaya binatang kecil yang dapat dimakan lebih banyak lagi dan agar penyakit tidak melanda tanaman ubi mereka. Perjalanan pulang kembali memakan waktu yang panjang. Ini memberikan kesempatan memperoleh makanan tambahan seperti binatang-binatang kecil yang ditangkap oleh anak-anak ini. Ditambah dengan hasil ladang serta kayu bakar, pada saat pulang beban para ibu ini semakin berat saja. Bila ditimbang, beban yang juga terdiri dari anak, babi serta hasil ladang bisa mencapai 80 kg. Belum lagi menggeluti hujan dan dingin yang biasanya menyertai sore hari. Kaum pria tidak berladang, namun kadang-kadang mereka berburu, dan bila beruntung, berhasil menangkap binatang lebih besar seperti kuskus ini yang merupakan makanan enak bagi mereka. Di samping sayur dan ubi, kali ini banyak ragam protein yang melengkapinya. Walaupun tampak sederhana, namun makanan ini mampu memberikan gizi yang seimbang, serta tenaga yang cukup untuk 1 hari kerja. Saat makan malam adalah saat kaum pria berkumpul dengan kaum wanita. Namun hanya sebatas ini saja. Nanti pada saat tidur, kaum pria biasanya tinggal di rumah khusus untuk laki-laki saja, kecuali si kecil yang masih memerlukan ibunya.
Gotong royong merupakan budaya yang nyata pada suku Mek, tercermin pada saat membangun rumah. Seorang anggota suku yang perlu membangun rumah dibantu dengan sukarela oleh rekan dan tetangganya, baik dalam bentuk rotan dan kayu yang dikumpulkan sebagai bahan pokok rumah ataupun dengan tenaga kerja. Mereka yang tidak menyumbang tenaga ataupun bahan membantu dengan menyumbang makanan dan memasak. Rumah suku Epomek disebut Aik. Setiap kepala keluarga memiliki aik sendiri. Dinding dan lantainya dibuat dari rotan dan kayu, sementara atapnya terbuat dari daun pandan yang tahan lama. Rumah dibangun hanya dengan tangan yang mengikat kayu-kayuan dengan rotan. Dilakukan secara gotong royong, pekerjaan ini hanya memakan waktu beberapa hari saja, sementara merupakan kesempatan bagi masyarakat, khususnya kaum pria, untuk berkumpul dan bersosialisasi. Sebuah rumah mampu bertahan 5 hingga 8 tahun. Biasanya bagian yang paling cepat rusak adalah kaki rumah yang sering terkena hujan. Sementara paling awet adalah atap yang bisa digunakan lagi untuk rumah berikutnya. Walaupun sangat sederhana, rumah atau aik semacam ini ideal untuk daerah di sini yang rawan gempa. Karena bahan serta strukturnya yang fleksibel, berarti tahan getaran gempa. Banyak tabu seputar kehidupan kaum wanita, misalnya bila melahirkan atau sedang haid, tidak boleh tinggal di rumah, melainkan dikucilkan di rumah khusus. Atau bila melahirkan anak yang cacat, ibu dan anak bunuh diri karena anak yang cacat dianggap tidak akan mampu hidup di alam pegunungan yang keras ini. Kaum pria adalah kaum satria. Tugas mereka adalah perang dan berburu, walaupun suku Epomek dibanding suku-suku di Irian lainnya sangat sosial dan tidak agresif. Namun demikian, mereka gemar bersolek dan menjalankan ritual serta upacara-upacara yang memperlihatkan kekesatriaan mereka. Upacara inisiasi anak lelaki atau kwit berlangsung meriah. Inilah kesempatan kaum pria bersolek, lengkap dengan hiasan bulu burung cendrawasih dan memperlihatkan keberanian mereka melakukan perang. Keberanian dan kesatrian inilah yang diharapkan kelak dimiliki oleh anak-anak lelaki suku Mek.
anak di dalam rumah laki-laki ini siap untuk menjalankan inisiasi. Dalam upacara ini mereka dioles minyak babi agar tumbuh sehat dan kuat. Upacara kemudian dilakukan di luar. Anak-anak laki yang masih belia ini diperkenalkan ke dunia laki-laki dewasa, ke dunia jantan dan satria. Mulai dari saat ini mereka tidak lagi tinggal bersama ibu mereka di rumah wanita, melainkan bersama kaum pria dewasa lainnya. Untuk itu, mereka harus melepaskan diri dari lingkungan wanita dan rumah tangga. Suku Epomek masih erat berpegang pada tradisinya. Setelah pernah merasakan perhatian masyarakat luar yang begitu jarang diberikan, kini mereka merindukannya lagi. Mereka ingin diperhatikan kembali. Motop masih ingat dengan jelas kedatangan Kapten Tanjung, Bondan, dan kawan-kawan. Saya justru melihat tadi itu surprise sekali. Ternyata nama-nama kita pun diingat dia. Dan ini merupakan suatu kebanggaan lah bagi kita bahwa mereka, kedatangan kita itu memberikan kesan yang baik sebagai mereka. Harapan kami ya tentu pemerintah daerah bisa menindaklanjuti. Saya ingin mereka kembali, kata Motop. Kalau tidak mereka, anak, cucu, atau saudara mereka. Ada hal-hal yang universal yang melekat pada sifat mereka yang sangat baik. Sangat baik. Bahkan barangkali di beberapa suku kita mungkin tidak kita temukan sedemikian baik dari pihak mereka. Misalnya begitu kita tampakkan wajah kita bersahabat, mereka welcome. Saya ingat Bondan tersangkut di sana dan saya bantu dia. Memperkenalkan sesuatu yang baru kepada sekelompok yang masih blank, itu kita harus benar-benar berhati-hati. Kita tidak pernah akan mengatakan bahwa mereka uncivilized, tidak beradab, karena mereka beradab sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan kondisi setempat. Itulah peradaban mereka. Kalau mereka yang namanya beradab harus bisa karaoke, kan keliru ya. Mereka beradab, caranya menyanyi demikian, caranya hubungan sosial demikian dan sebagainya. Peningkatan taraf hidup tidak selalu berarti peningkatan materi, tidak selalu berarti peningkatan teknologi tinggi ya, teknologi mutakhir. Kita tingkatkan harkatnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya menyayangi dan memelihara topi yang diberi oleh Bondan. Pada saat gempa bumi dan kebakaran pun, saya amankan topi ini di kantong saya. Saya selalu berdoa pada topi ini. Semoga pada suatu hari, Bondan bisa datang pada kami lagi. Ora babra apna je bonda gisa wangat nya itenyap ora kumja je babie bonda jitan deit ni tedan ateda ora mubuka apna je bonda gisa walwalat nya itenyap na je baban ne. Saya akan ingin untuk pada satu hari bisa ke sana ya. Kemudian tetapi membawa kawan-kawan untuk bisa barangkali can do something.